Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema demi apa zikir bisa melenyapkan stres. Wah, stresnya hilang insya Allah. Amin. Ada tayangan nih. Overthinking cowok ketika melihat masa depan. Kita lihat tayangannya silakan. Buat videonya. Cowok mikirin masa depan, takut gak punya masa depan katanya Bib. Sebenarnya katanya kan overthinking gak boleh ya, kan belum kejadian. Ada gak Bib? Zikirnya Bib, biar kita gak overthinking gitu Bib. Silakan Habib Usman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berprasangka baiklah kepada Allah. Ketika hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan prasangkanya terhadap sangkaan hambanya. Ketika seseorang meyakinkan bagi dirinya akan pertolongan Allah, akan ditolong sama Allah. Ketika seseorang berkeyakinan akan sukses, akan berhasil, akan mendapatkan pekerjaan yang layak, yakin dapat dia insya Allah. Innallaha 'inda zanni li'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Dalam hadis qudsinya jelas bahwasanya apa? Aku berprasangka sesuai prasangka hambaku. Ingat, prasangka baik kepada Allah, Allah selamatkan. Prasangka buruk kepada Allah, Allah celakakan. Jadi ketika seorang hamba, dia ikhtiar, dia bekerja, dia yakin akan mendapatkan pekerjaan yang layak baginya dan jadi manusia yang terbaik, dia mendapatkan. Ketika dia yakin, saya gak akan mungkin dapat pekerjaan, pesimis, gak akan dapat. Apalagi dia nyalahin Allah, ya Allah kenapa engkau jadikan kami seperti ini, jadikan aku seperti ini. Ya Allah kenapa ya Allah, disalahin Allah. Nih kalau begini, wah hancur dia. Jangan nyalahin Allah. Apalagi sampai berkata buruk, Allah nih kasih takdir saya jelek selamanya. Tapi kalau dia mengatakan insya Allah Allah kasih saya takdir yang baik insya Allah. Oleh karena itu, apa sih amalan doanya? Ketika kita berharap akan pertolongan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat nasir. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukuplah Allah menjadi penolong kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penolong. Dan pertolongan terbaik hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berharap bergantung kepada Allah. Jadi ketika seseorang mempunyai keinginan, ya Allah, saya pengen punya tanah di situ. Saya belum punya rumah ya Allah. Kau usah banyak-banyak ya Allah, 1000 meter cukup. Misalkan, banyak yakin, cari rizkinya, berjuang. Pagi hari sholat, apaan? Sholat qobliyah dulu. Habis qobliyah dia sholat subuh. Ketika dia sholat subuh dia zikir. Habis dia zikir dia jalan, dia keliling atau dia bekerja. Dia jadi manusia yang terbaik terhadap siapa? Terhadap atasannya, pekerjaannya, berakhlak baik, jujur, amanah. Bismillah, Allah kasih jalan. Jangan khawatir. Di dunia ini banyak sekali rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Asal kita mau mencarinya. Jangan malas. Jangan malas. Ikhtiar. Cari keahlian kita apa. Belajar, kursus. Temenin sama teman-teman yang pintar. Minta ajarin. Ketika dia sudah belajar, pasti akan ada jalan keluarnya. Berdoa kepada Allah, ya Fatahu, ya Alim, ya Razak. Dibukakan. Dikasih ilmu, dikasih rizki. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Jadi sambil zikir, kalau kata Habib Usman, sambil yakin ya Habib ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Karena aku seneng banget jamaah yang ada di sini semuanya semangat. Jadi aku kasih kesempatan buat nanya, setuju ya? Mau nanya? Mau? Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa ya? Silakan ibu ikut saya. Ayo sini ibu. Nanti dijawabnya sama Ustadz Syam ya. Ustadz izin Ustadz. Siap. Silakan ibu kasih salam. Nama ibu siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Evan dari Majelis Taklim Al Mukminun, Bekasi, Sukatenang. Tepuk tangannya dong. Ibunya ini gak mau bikin gaduh ya. Suka ketenangan. Pertanyaan saya, kita hidup di zaman sekarang nih Pak Ustadz ya, banyak sekali permasalahan yang bikin kita stres, bikin kita galau, bahkan hati merasa kosong. Dengan berzikir pun kadang orang tersebut ya masih merasa galau gitu Pak Ustadz, merasa stres, sering marah-marah. Nah gimana solusinya Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau tengah malam lapar itu berarti perut kosong ya. Ibu mesti nyari makanan dan ternyata ketika buka-buka kulkas nggak ada selain mie instan. Apakah ibu makan mie instan itu? Makan, subhanallah. Walaupun sebenarnya dia nggak terlalu suka mie instan dan dia tahu bahwa nggak terlalu ini mie instan. Tapi karena kosong ya udah makan mie instan. Itu perumpamaan juga hati yang kosong. Kalau hati kosong dan tidak diisi dengan zikir, maka yang masuk bukan kebaikan, yang masuk adalah keburukan. Kenapa ada orang hobi bergosip? Karena tidak ada pembicaraan baik yang dia punya. Kenapa ada orang hobinya ngomongin orang? Karena dia tidak punya kesibukan, subhanallah. Orang kalau sibuk urusan kantor, urusan kuliah, urusan belajar, urusan ini, maka tidak ada waktu untuk ngomongin sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka orang yang paling gabut itu, kalau ada orang hobi bergosip, hobi ngomongin orang itu berarti dia tidak punya kesibukan, subhanallah. Halo pelaku. Hai. Kemudian yang kedua, udah zikir, udah apa segala macam, kok bisa hatinya masih kosong? Apakah salah apa yang Allah katakan? Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Memang zikir itu, mengingat Allah itu membuat hati menjadi tenang. Ibu, zikir itu mengingat Allah. Apanya yang mengingat? Lisannya kah atau hatinya? Hatinya yang mengingat Allah. Lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung pahala. Tapi hatinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, ada sambungannya. Wa yatafakkarun. Dia mesti pakai akalnya untuk mikir-mikir juga. Lisannya sudah berzikir banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak dipakai akalnya untuk berpikir. Dosa saya ya kepada orang itu. Saya belum minta maaf. Gimana ya saya nyakitin hatinya. Saya harus apain ya. Mesti ada mikirnya juga. Subhanallah. Jadi lisannya berzikir. Akalnya berpikir. Hatinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan zikirnya yang salah. Tapi mungkin orangnya yang masih belum memfungsikan semuanya sesuai dengan fungsinya. Lisannya ucap astagfirullah. Hatinya mengingat besarnya ampunan Allah. Akalnya mikir, saya udah istighfar 100 ndak tenang. Bagaimana ndak tenang? Warisannya orang kok ambil. Tidak bisa selesai dengan astagfirullah. Mesti diselesaikan bagaimana caranya warisan ini diikhlaskan. Atau warisan ini kita bagi ulang sesuai dengan syariat. Baru tenang hatinya. Berarti gak cukup cuma zikir aja. Kita tahu kesalahan atau sesuatu yang salah yang kita buat gitu. Betul. Makanya zikir, fikir. Zikir, fikir. Masya Allah. Terima kasih. Gimana? Siap. Ibu kalau senam menyatukan gerakan dan juga pikiran, Bu. Betul. Kalau orang lagi Harus bad mood, sinkron. kalau lagi bad mood senam ngaruh nggak, Bu? Kudu apa ya? Sebagai guru senam, jadi di kebelakanggan. Iya. Rasa galau, harus senyum terus. Tuh kan? Di depan Itu auden. senam. Itu senyum. Senyum. Nggak tahu perasaan hatinya mah Apalagi lagi zikir. galau, lagi gundah. Oke, terima kasih Ibu Oke, sudah makasih. menjawab. Sudah. Alhamdulillah. Tepuk tangan Assalamualaikum dong untuk warahmatullahi guru-guru kita, wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu, mic-nya. Zikir, fikir, Masya Allah, bagus banget ya. Oke jamaah, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita akan mendengarkan sesuatu yang insya Allah bisa menginspirasi kita. Kita akan masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Kisah sahabat Nabi, sahabat Ansor yang bernama Khauf bin Malik.
Kisah ini menarik karena mengantarkan kita zikir ini melenyapkan stres. Ternyata kisah ini menginspirasi buat kita. Bahkan menjadi asbabun nuzulnya turunnya ayat tentang tawakal. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Seorang sahabat Ansar, Auf bin Malik, waktu dibaiat menjadi Muslim, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi berkata, ayo baiat lagi. Kan udah. Diulang lagi. Sampai berkali-kali. Kemudian lantas Nabi berkata, membisikkan ke Auf bin Malik, jangan engkau minta tolong selain hanya minta tolong kepada Allah. Semenjak saat itu, Auf bin Malik hanya minta tolong kepada Allah, tidak minta tolong kepada manusia meskipun dia kekurangan. Adalah satu ketika putranya diculik, diambil oleh musuh, ditawan. Maka Auf bin Malik dan istrinya stres, gelisah. Beliau datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, putraku diculik musuh kita, ditawan ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengajarkan zikir. La haula wala quwata illa billah. Ayo. La haula wala quwata illa billah. Kalimat inilah yang beliau baca. Pulang ke rumah, beliau bersama istri membaca di malam hari, membaca sebanyak-banyaknya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kami kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada daya kami kekuatan dari Allah. Tidak ada daya kami kecuali kekuatan dari Allah. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Dibukalah pintu itu. Dan ternyata di balik pintu itu adalah putranya pulang. Gimana caramu kau bisa bebas? Putranya pun bercerita. Bukannya perjalanan 1 hari 1 malam tempat kamu ditawan. Aku diantar oleh malaikat. Ketika aku diikat, tiba-tiba ikatan itu terlepas. Terus aku diantar malaikat. Dan bukan hanya dia yang datang sendiri, tapi berikut dengan beberapa binatang yang ikut padanya. Kambing-kambing, onta dan sebagainya ikut padanya. Kemudian esoknya beliau datangi Rasulullah untuk menceritakan peristiwa itu. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, sebab engkaulah sehingga turunlah surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kepada ini, kisah ini menarik buat kita untuk bisa jadikanlah zikir kita untuk menghilangkan stres kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya. Kebayang gak anak ditawan musuh, perjalanan 1 hari 1 malam. Tapi ketika beliau baca sekejap, anaknya pun datang. Dan bukan datang sendiri, tapi membawa barang-barang ghanimah, harta rampasan perang. Ini pembelajaran lagi buat kita. Ayo, demi apa zikir bisa melenyapkan stres? Mau tahu dengan apa zikir bisa melenyapkan stres? Setelah yang satu ini, jamaah, alhamdulillah.